Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Tasyuraya dengan NIM 2448201110036. Video ini akan menjelaskan tentang sistem integumentum, mata, dan THT yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Tanpa berlama-lama, mari yuk kita dengerin penjelasannya. Nah, video ini akan membahas tentang kulit, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan atau lidah pengecap. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Apa sih integumen itu? Jadi, integumentum adalah sistem pelindung tubuh yang terdiri dari kulit beserta struktur tambahan seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Nah, semuanya bekerja sama untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan terlindungi dari lingkungan luar. Secara garis besar, integumentum memiliki beberapa fungsi vital. Yang pertama adalah untuk melindungi tubuh. Jadi, kulit bertindak sebagai barier fisik terhadap kuman, bahaya kimia berbahaya, dan cedera mekanik. Juga melindungi organ-organ internal dari paparan langsung terhadap lingkungan luar seperti sinar ultraviolet dan polusi. Yang kedua adalah untuk mengatur suhu tubuh. Jadi, melalui keringat dan pelepasan panas, kulit menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Dan juga pembuluh darah di kulit dapat melebar atau vasodilatasi untuk membuang panas atau menyempit vasokonstriksi untuk mempertahankan panas. Yang ketiga adalah untuk menerima rangsangan. Jadi, kulit memiliki banyak reseptor sensorik yang dapat mendeteksi rangsangan seperti tekanan, suhu, rasa sakit, dan sentuhan. Ini membantu tubuh merespon lingkungan dengan cepat. Contohnya seperti menarik tangan saat menyentuh benda panas. Yang keempat adalah untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Jadi, kulit memiliki lapisan kedap air yang mencegah tubuh kehilangan cairan secara berlebihan melalui penguapan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima adalah untuk membantu sintesis vitamin D. Jadi, saat kulit terpapar sinar UV dari matahari, kolesterol di kulit diubah menjadi vitamin D. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang karena membantu penyerapan kalsium. Nah, ini adalah struktur kulit. Jadi, kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang lapisan paling bawah itu adalah hipodermis. Lapisan pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar, berfungsi sebagai pelindung utama dari lingkungan luar. Epidermis terdiri dari stratum corneum, pore atau pori-pori, dan arrector pili muscle. Stratum corneum adalah lapisan terluar dari epidermis, terdiri dari sel-sel kulit mati yang terus mengelupas dan digantikan. Terus ada pore atau pori-pori, yaitu lubang kecil tempat keluarnya keringat dan minyak dari kelenjar di bawah kulit. Dan yang selanjutnya adalah arrector pili muscle. Ini adalah otot kecil yang melekat pada folikel rambut saat berkontraksi menyebabkan rambut berdiri atau merinding. Dan yang selanjutnya adalah lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan tengah kulit yang lebih tebal daripada epidermis, mengandung struktur penting yaitu ada hair shaft, yaitu bagian rambut yang tampak di atas permukaan kulit. Ada juga oil gland atau kelenjar minyak, atau bisa juga disebut sebasea, menghasilkan sebum atau minyak untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut. Dan ada juga hair follicle, yaitu struktur tempat rambut tumbuh.
Selanjutnya ada nerve ending atau ujung saraf yang berfungsi menerima rangsangan seperti sentuhan, panas, dingin, dan nyeri. Ada juga hair matrix, tempat pertumbuhan rambut baru, dan dermal papilla yaitu struktur di atas folikel rambut yang menyediakan nutrisi untuk pertumbuhan rambut. Dan ada juga sweat gland atau kelenjar minyak, menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dan membuang limbah. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan hipodermis, yaitu lapisan terdalam kulit, juga disebut lapisan bawah kulit. Di dalam hipodermis terdapat vein atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Ada juga arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh. Dan selanjutnya juga ada fat cells atau sel lemak, menyimpan energi, berfungsi sebagai bantalan dan isolasi untuk menjaga suhu tubuh. Lapisan pertama yaitu epidermis, terdapat keratinosit yaitu untuk pembentukan keratin, protein struktural kulit, rambut, dan kuku, membentuk lapisan luar yang protektif. Ada juga melanosit, ini untuk menghasilkan pigmen melanin yaitu untuk warna kulit. Juga ada sel Langerhans dan sel Grunstein yaitu untuk respon imun. Lapisan kedua yaitu dermis. Yang pertama ada fibroblast, yaitu untuk mensintesis komponen penunjang struktural kulit. Serat-serat elastik memberi sifat elastisitas pada kulit kolagen dan serat retikulum untuk ketahanan kulit terhadap cedera luar. Yang kedua adalah sel emas, yaitu untuk reaksi alergi. Yang ketiga banyak pembuluh darah, memastok dermis dan epidermis untuk mengatur suhu tubuh. Dan juga ada ujung saraf khusus untuk mendeteksi tekanan, suhu, nyeri, dan input somatosensorik lain, mengontrol kaliber pembuluh darah, ereksi rambut, dan sekresi kelenjar eksokrin kulit. Selanjutnya ada lapisan di bawah kulit, yaitu hipodermis. Di hipodermis ada sel-sel lemak atau adiposa, berfungsi sebagai penyimpanan energi dalam bentuk lemak, juga membantu mengatur suhu tubuh dengan menjaga panas. Juga ada efek bantalan, yaitu untuk melindungi organ dan jaringan tubuh dari tekanan luar, serta mengurangi risiko cedera akibat benturan. Selanjutnya ada kolagen, berfungsi sebagai protein struktural yang membuat kulit tetap elastis dan kuat. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang lebih besar, berfungsi untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke jaringan tubuh, mengangkut nutrisi dan zat-zat penting ke seluruh lapisan tubuh, dan membuang limbah metabolisme dari kulit. Pembuluh darah di hipodermis juga berperan penting dalam pengaturan suhu tubuh karena mereka dapat melebar atau menyempit untuk mempertahankan hemostatis suhu. Dan juga ada struktur tambahan. Yang pertama ada kelenjar keringat, berperan sebagai pengatur suhu tubuh. Ketika suhu tubuh panas, kelenjar ini menghasilkan keringat yang kemudian menguap dari permukaan kulit, membantu menurunkan suhu tubuh melalui proses pendinginan alami. Letaknya tersebar hampir di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, kaki, dan dahi. Yang kedua ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, berfungsi untuk menghasilkan sebum atau minyak alami kulit yang menjaga kulit agar tetap lembab. Berfungsi juga untuk membantu mempertahankan sifat kedap air pada kulit, sehingga mencegah kulit dari kering dan retak. Letaknya banyak ditemukan di kulit kepala, wajah, dan punggung. Yang ketiga ada folikel rambut.
berfungsi untuk tempat tumbuh rambut, meningkatkan sensitivitas terhadap permukaan kulit terhadap rangsangan atau sentuhan. Rambut yang tumbuh dari folikel juga membantu melindungi kulit dari sinar matahari dan mengurangi gesekan. Letaknya hampir seluruh tubuh kecuali di telapak tangan, telapak kaki, dan beberapa area khusus. Dan selanjutnya ada kuku, berfungsi untuk melindungi ujung jari tangan dan kaki dari cedera. Juga membantu dalam pekerjaan halus seperti memegang benda kecil. Memberikan kekuatan pada ujung jari sehingga meningkatkan kemampuan untuk meraba dan menekan. Letaknya tumbuh dari dasar kuku atau matrik kuku di ujung jari tangan dan kaki. Mata berfungsi untuk melihat. Jadi, bagaimana sih proses penglihatan itu? Jadi, berkas cahaya masuk ke sistem lensa mata membentuk bayangan terbalik di retina. Retina mengubah cahaya ke dalam impuls saraf. Impuls tersebut melewati sepanjang saraf optikus dan traktus optikus disampaikan ke otak, korteks occipitalis, dan diinterpretasikan sebagai gambar. Akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Bagaimana mekanismenya? Peristiwa akomodasi. Pada penglihatan jauh, akomodasi jauh, M-ciliaris relaksasi. Serabut jonular direnggangkan dan lensa terutama permukaan depannya mendatar. Pada penglihatan dekat, akomodasi dekat, M-ciliaris berkontraksi, sehingga menyebabkan serabut jonular relaksasi dan lensa. Karena elastisitasnya mendapatkan kembali asalnya bentuk yang lebih melengkung. Kelainan refraksi. Yang pertama ada hiperopia atau penglihatan jauh atau rabun dekat. Jadi cahaya dari objek jauh difokuskan di belakang retina saat M-ciliaris relaksasi total. Bola mata terlalu pendek atau susunan lensa terlalu lemah. Menggunakan mekanisme akomodasi untuk memfokuskan. Dikoreksi dengan lensa positif. Selanjutnya ada miopia, penglihatan dekat atau rambun jauh. Cahaya dari objek jauh difokuskan di depan retina saat M-ciliaris relaksasi total. Bola mata terlalu panjang atau susunan lensa terlalu kuat. Dikoreksi dengan lensa negatif. Selanjutnya ada astigmatisme, yaitu suatu keadaan di mana fokus mata bukan satu titik tapi satu garis, disebabkan oleh terlalu besarnya lengkungan kornea pada satu bidang, sehingga daya bias tiap-tiap bidang penglihatan tidak sama. Fotoreseptor. Ada berapa jenis fotoreseptor di retina? Di retina ada lapisan pigmen, yaitu untuk menyerap cahaya. Dan juga ada sel-sel reseptor, untuk penglihatan terang atau fotonik dan warna. Ada 4 jenis neuron. Yang pertama ada sel bipolar, ganglion, horizontal, dan yang terakhir ada apakrin. Papilla enoptiki, tempat N2 meninggalkan bola mata dan PD retina masuk. Reseptor minus, bintik buta. Juga ada fovea centralis, yaitu bagian retina yang menipis, hanya mengandung sel kerucut. Ada reseptor serabut N2 yang berjumlah 130 juta banding 1 juta. Ada reseptor serabut N2 yang berjumlah 130 juta banding 1 juta. Ada derajat konvergensi yang sangat tinggi dari banyak reseptor ke sedikit neuron. Konvergensi rendah terdapat pada fovea. Derajat ketajaman penglihatan tinggi, kepekaan sinar rendah.
Selanjutnya kita bahas audio reseptor. Telinga atau pendengaran. Terjadi transmisi suara, yaitu gelombang suara dihantarkan ke alat pendengaran melalui telinga luar dan liang telinga yang berakhir pada membran timpani. Getaran pada membran timpani dihantarkan melalui cis occipula auditorius ke jendela oval. Telinga luar atau auris externa terdiri dari daun telinga atau auricula, tersusun atas tulang rawan elastis. Yang kedua ada lubang telinga atau meatus acousticus externus. Terdapat kelenjar minyak atau sebum untuk menghasilkan semen atau wax. Yang ketiga ada membran timpani, yaitu untuk menghantarkan getaran sampai tulang pendengaran. Selanjutnya ada telinga tengah atau auris media. Pada telinga tengah terdapat tulang pendengaran atau ostius dan tuba eustachius. Fungsi tuba eustachius menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga, menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Selanjutnya yaitu telinga dalam atau auris interna. Pada telinga dalam terdapat organ pendengaran atau koklea dan keseimbangan atau kanalis semicircularis. Terdapat juga koklea atau rumah siput, akan mengubah getaran suara dari sistem konduksi menjadi sistem syaraf. Nah, ini adalah gambar struktur koklea atau rumah siput di telinga bagian dalam. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada uzengi atau steps atau sanggurdi. Ini adalah tulang kecil berbentuk seperti pelana kuda, bagian dari tulang-tulang pendengaran di telinga tengah, yang berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari tulang pendengaran lain ke oval window atau jendela oval, dan kemudian ke koklea. Selanjutnya ada oval Vancker atau oval window. Jendela oval adalah membran yang menerima getaran dari steps, berfungsi untuk mengubah getaran mekanis dari steps menjadi gelombang dalam cairan koklea. Selanjutnya ada Uvarlak Vancker atau round window, yaitu jendela bundar, berfungsi untuk merendam gelombang suara dalam koklea setelah getaran berjalan melalui seluruh koklea. Selanjutnya ada skala vestibuli, yaitu ruangan berisi cairan di atas organ korti, berfungsi sebagai tempat pertama kali masuknya getaran dari oval window, meneruskan gelombang ke helikotrema. Next ada skala timpani, yaitu ruangan berisi cairan di bawah organ korti. Fungsinya untuk meneruskan gelombang suara kembali ke round window setelah perjalanan melalui koklea. Lanjut ada helikotrema, yaitu saluran yang menghubungkan skala vestibuli dengan skala timpani di ujung koklea, berfungsi untuk membantu cairan dalam koklea bergerak dari skala vestibuli ke skala timpani. Dan selanjutnya ada organ korti, yaitu organ utama untuk pendengaran yang terletak di bagian membran basilar, mengandung sel-sel rambut atau hair cells yang berfungsi untuk mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga dalam. Ada koklea, struktur berbentuk spiral seperti rumah siput. Ada vestibul, yaitu ruangan berbentuk oval di antara koklea dan saluran semisirkular. Ada semicircular canals atau kanal semicirculars yang terdiri dari 3 kanal. Yang pertama ada anterior semicircular canal, lateral semicircular, dan posterior semicircular. Ada ampula, bagian pembesaran di dasar setiap kanal semisirkular. Ada oval window, yaitu membran yang menerima getaran dari steps atau tulang pendengaran.
Jadi bagaimana sih sistem ini bekerja? Jadi dari getaran suara ke steps, ke oval window, ke cairan koklea, ke organ korti, cochlear nerve, dan ke otak. Untuk keseimbangan dari gerakan kepala ke pergerakan cairan dalam vestibul dan kanal semisirkular dan kerangsangan sel rambut ke vestibular nervous dan ke otak untuk mengontrol keseimbangan tubuh. Next, kita bahas tentang penciuman. Reseptor dan jalur hidung. Pertama, kita bahas tentang reseptor hidung dulu. Terletak di epitel olfaktori, yaitu puncak rongga hidung. Berfungsi untuk mendeteksi molekul bau atau kemoreseptor. Lalu jalur hidung atau jalur olfaktori. Yang pertama ada molekul bau, larut dalam lendir hidung. Yang kedua diikat reseptor olfaktori dan terbentuk impuls listrik. Dan yang ketiga impuls melewati lempeng cribriform. Lalu menuju bulbus olfaktorius atau pemprosesan awal. Dan diteruskan ke otak atau cortex olfaktorius untuk interpretasi bau. Ada 3 jenis pembuluh darah, vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Fisiologi penciuman, ambang dan pembedaan penciuman. Jumlah bahan perangsang yang terkandung dalam udara yang sering dibutuhkan untuk menimbulkan sensasi penciuman. Manusia dapat membedakan 2000 sampai 4000 bau karena terdapat bermacam-macam reseptor bau. Sel-sel yang mengandung reseptor yang mungkin hanya satu jenis reseptor di sebagian besar sel berproyeksi dalam berbagai pola di otak. Ambang pembedaan penciuman baru terdeteksi bila telah berubah 30%. Ambang penciuman meningkat seiring dengan bertambah usia. Arah asal bau, perbedaan waktu kedatangan molekul kedua lubang hidung. Peran serat nyeri di hidung dirangsang oleh bahan iritatif, mencetuskan bersin, lakrimasi, inhibisi nafas, dan respon refleksi lainnya terhadap bahan iritan hidung. Modalitas bau terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur olfaktorik mutlak, terdiri dari vanili, tembakau, dan kopi. Ada unsur olfaktorik iritatif seperti peppermint, mentol, dan klorin. Peranan penciuman. Yang pertama untuk menimbulkan pengeluaran air liur dari getah lambung. Yang kedua untuk memantau kebersihan. Yang ketiga mengadakan informasi sosial. Yang keempat mempengaruhi keadaan emosi. Dan yang kelima mempengaruhi tingkah laku seksual. Lanjut kita membahas lidah. Kita akan bahas organ pengecap, reseptor, dan jalurnya. Pertama, organ pengecap, yaitu lidah, dengan papila yang mengandung tunas pengecap. Selanjutnya kita bahas reseptor, yaitu sel pengecap di tunas pengecap mendeteksi 5 rasa dasar. Yang pertama ada manis, asin, asam, pahit, dan umami. Jalur saraf, ada nervus facialis, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus vagus. Berfungsi untuk mendeteksi rasa dan mengirim sinyal ke otak untuk mempersepsi rasa. Nah, ini adalah peta pengecap lidah. Lidah memiliki reseptor rasa yang bisa mendeteksi 5 rasa dasar. Setiap bagian lidah memiliki kepekaan khusus terhadap rasa tertentu. Yang pertama, umami. Letaknya bagian tengah lidah. Rasanya gurih atau sedap. Contohnya saat kita memakan tomat, keju, daging, kecap, atau kaldu. Berfungsi untuk mendeteksi asam amino, terutama glutamat, yang penting dalam makanan
protein. Yang kedua ada sweet atau manis, letaknya di ujung lidah. Rasanya yang manis, contohnya seperti kita pas makan gula, permen, atau madu. Berfungsi untuk menandakan sumber energi atau karbohidrat. Yang ketiga ada salty atau asin, letaknya di sisi depan lidah. Contohnya saat kita mengkonsumsi garam dapur atau makanan laut. Berfungsi untuk mendeteksi ion natrium yang penting untuk keseimbangan elektrolit tubuh. Yang keempat ada sour atau asam. Letaknya di sisi lidah bagian tengah ke arah belakang. Contohnya saat kita memakan lemon atau jeruk nipis. Fungsinya untuk mendeteksi tingkat keasaman makanan. Biasanya sebagai tanda adanya makanan yang belum matang atau sudah rusak. Dan yang terakhir ada bitter atau pahit. Letaknya di bagian paling belakang lidah. Contohnya saat kita makan kopi pahit, brokoli, atau pare. Fungsinya yaitu untuk rasa pahit sering menjadi tanda adanya zat beracun dalam makanan, sehingga lidah berperan dalam perlindungan terhadap racun. Dulu kita berpikir lidah punya zona rasa, tetap seperti di gambar ini. Tetapi penelitian modern menunjukkan bahwa sebenarnya semua bagian lidah bisa merasakan semua rasa, hanya dengan sensitivitas berbeda. Wah, penjelasannya udah selesai. Terima kasih ya udah dengerin sampai habis. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang sistem integumentum, mata, dan THT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.